Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jasa SPSS. Selamat bergabung dengan kami dalam tutorial statistik menggunakan SPSS. Oh ya, sebelumnya jangan lupa channel kita di subscribe, kemudian diaktifkan lonceng agar kawan-kawan semua mendapatkan update-update terbaru tentang video tutorial kami. Oke kawan-kawan semua, mari kita lanjutkan. Oke kawan-kawan, mari kita mulai pelajaran kita hari ini atau bahasan kita kali ini mengenai tutorial cara menguji autokorelasi Durbin-Watson dengan menggunakan software statistik yaitunya SPSS. Kawan-kawan semuanya, mari kita langsung saja pada pembahasan. Kami di sini sudah menyediakan contoh data yang akan kita uji nantinya menggunakan pengujian Durbin-Watson menggunakan software SPSS. Baiklah kawan-kawan semua, akan saya coba tampilkan data yang akan kita uji. Nah, di sini pelayanan, harga, kepuasan merupakan variabel yang akan kita uji. Nah, kawan-kawan semuanya, sebenarnya uji autokorelasi ini dikhususkan untuk data time series atau data runtut waktu. Namun pada contoh kali ini kami hanya mengambil satu contoh data saja di luar contoh yang seharusnya digunakan. Nah, contoh data time series atau runtut waktu itu misalnya, biarkan kawan sedikit saya berikan sedikit gambaran saja. Misalnya contoh laporan keuangan, misalnya gini. Dalam penelitian keuangan itu misalnya keuntungan, return on investment misalnya, ROI misalnya, variabel ROI misalnya. Di sini ada nanti ada tahun misalnya 2015, 2016, 2017, 2018. Nah, ini contohnya misalnya ROI-nya misalnya 5%, 7%, 6,5 misalnya, atau 4,9. Nah, ini yang kita sebut dengan data runtut waktu, karena di sini ada tahun penelitian lah. Ada tahun 2015 ROI-nya misalnya 5%, kemudian 2016 7, kemudian 2017 6,5, 2018 4,9. Nah, misalnya ini Bank BRI misalnya. Nah, kemudian di sini ada data yang sama tahunnya. Nah, di sini 4,5, 6, 3,7, 5. Nah, di sini misalnya sini kita pindahkan ke atas dulu. Di sini BNI. Nah, ini salah satu contoh data yang bisa khusus digunakan untuk uji autokorelasi. Nah, misalnya, dan data-data selanjutnya di sini bawah ini. Kemudian kawan-kawan di sini kami tidak menggunakan data ini sebagai contoh, kami hapus saja. Kami menggunakan data lain yang bisa digunakan. Namun pada pada prakteknya tentu saja data ini tidak bisa digunakan atau diuji untuk autokorelasi. Hanya saja kami hanya menyampaikan tutorial atau caranya. Nah, nanti bagaimana caranya menggunakan menu-menu yang ada di SPSS. Baiklah kawan-kawan semua, data ini akan coba kita pindahkan ke software SPSS, yang mana data ini masih dalam bentuk tabulasi data Excel. Data Excel ini tentu saja juga tabulasi data dari hasil penelitian yang digunakan. Kawan-kawan semuanya, kita akan buka data kosong SPSS ini. Langkah pertama yang kita lakukan dalam menjalankan SPSS ini adalah mengaktifkan atau menggunakan menu data view atau variable view.
Nah, untuk membentuk yang namanya variabel, maka kita membutuhkan atau mengaktifkan variabel view ini. Nah, di sini kita tulis nama variabel. Sesuai dengan contoh ini, variabel pertama pelayanan, X1-nya pelayanan, X1. Di sini labelnya aja kasih pelayanan. Kemudian X2 itu harga, kemudian Y. Nah, Y itu kepuasan. Ya, kawan-kawan semua, kenapa kami simbolkan X1, X2 dan Y di sini? Karena uji autokorelasi merupakan satu kesatuan atau prasyarat sebelum dilakukan uji regresi. Nah, regresi merupakan istilahnya pembahasan dua variabel, yaitu variabel independen dan dua variabel dependen. Yang mana variabel independen disimbolkan dengan variabel X, kemudian variabel dependen disimbolkan dengan variabel Y. Nah, inilah kenapa kami simbolkan X1, X2 dan Y. Sehingga kemudian setelah ini terbentuk, kemudian yang lain ini kita biarkan saja, tidak jadi masalah. Setelah ini selesai, kita buat data di variable view, kemudian kita tampilkan di data view-nya. Nah, sehingga tampilannya seperti ini, X1, X2 dan Y. Yang kemudian yang lain ini masih var dan var saja karena belum dirubah dalam variable view-nya. Oke, kawan-kawan semua, tampilan X1, X2 dan Y ini masih kosong dan belum ada isinya. Sehingga sebenarnya bisa saja kita ketik manual, misalnya 18 seperti ini. Nah, tentu saja ini makan waktu yang cukup lama karena kita sudah punya tabulasi data yang ada di Excel, maka kita cukup mengkopinya saja. Nah, kita copy saja dari sini, pelayanan, harga, kepuasan. Klik kanan, copy, kita buka SPSS, klik kanan, paste. Nah, ini artinya data di sini sudah dipindahkan dari Excel ke program SPSS. Nah, kawan-kawan sampai di sini nanti kita tinggal melakukan analisis Durbin-Watson. Kemudian sebelum itu kami sampaikan bahwa di sini pada contoh ini kami sampaikan 20 data yang bisa diuji untuk menggunakan uji autokorelasi Durbin-Watson. Baiklah kawan-kawan semua, kita langsung saja membahas bagaimana cara atau langkah-langkah melakukan uji regresi atau uji asumsi klasik autokorelasi. Kawan-kawan semua, baiklah kita langsung pada menu yang ada di SPSS. Kita menggunakan menu Analyze, kemudian kita menggunakan menu Regression, kemudian pilih Linear. Maka setelah itu akan muncul jendela baru dari tampilan SPSS, yang mana di sini ada kolom variabel. Nah, di sini ada kolom perlakuan dari variabel itu sendiri, yang mana kita sesuaikan dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya variabel dependen itu disimbolkan dengan variabel Y, kemudian variabel independen disimbolkan dengan variabel X. Nah, sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan, maka tinggal kita masukkan saja. Kepuasan kita, karena ini masuk variabel dependen, maka kita masuk ke kolom dependen. Kemudian pelayanan kita masukkan ke independen. Satu lagi harga kita masukkan ke independen. Nah, dua variabel ini, variabel X independen ini sudah masuk pada kolom independen. Sehingga pada tahap ini sudah oke, sudah clear. Tinggal saja kita memilih menu lain yang khusus akan menampilkan output dari analisis autokorelasi Durbin-Watson. Kemudian di statistik ini, nah ini menu yang yang akan menampilkan hasil dari analisis Durbin-Watson. Kawan-kawan bisa dilihat di sini langsung bahwa di sini ada perlu yang dicentang yang namanya Durbin-Watson, sehingga ini nantinya akan menampilkannya. Jika kita tidak mencentang atau tidak menceklis kolom Durbin-Watson ini, maka nanti pada output SPSS-nya tidak akan keluar nilai Durbin-Watson-nya. Nah, sehingga ini perlu kita kita checklist. Kalau sudah, kita klik continue. Nah, untuk menu lain saya kira kita abaikan saja dulu, karena pada kali ini, pada kesempatan ini kita fokus pada uji autokorelasi saja. Sehingga langsung kita oke. Nah, maka akan keluar output SPSS-nya. Sebentar, nah ini variabel enternya, kemudian model summary,
kemudian ANOVA, koefisien residual dan segala lain sebagainya. Nah, fokus kita kali ini adalah pada menu model summary-nya. Kita hapus dulu ini aja biar kita lebih fokus. Oke kawan-kawan semua, di sini didapatkan nilai Durbin-Dawson 1,965. Nah, apabila kita menggunakan uji Durbin-Dawson, tentu saja ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi sehingga nanti bisa dikatakan apakah data penelitian kita itu terdapat autokorelasi atau bukan. Nah, kawan-kawan semua, kami sudah membuat sebuah catatan mengenai ketentuan uji autokorelasi Durbin-Dawson itu. Di sini sudah kami rangkum dalam notepad. Nah, ketentuan nilai Durbin-Dawson itu apakah dikatakan ada autokorelasi atau tidak? Ini yang pertama, jika nilai Durbin-Dawson di antara kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DL, artinya ada autokorelasi. Kemudian ketentuan kedua, jika nilai Durbin-Dawson atau DW terletak di antara DU dan 4 kurang DU, tidak ada autokorelasi, kesimpulannya tidak ada autokorelasi. Kemudian yang ketiga, jika DW terletak antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak ada kesimpulan yang pasti. Kawan-kawan semua, tentu saja idealnya adalah pada poin nomor 2 ini, sehingga nilai DW yang kita harapkan itu berada di antara DU dan 4 kurang DU. Nah, maka jadi pertanyaan, DL itu mana, kemudian DU itu mana? Nah, kawan-kawan semua, ini kembali lagi pada ketentuan yang sudah ada, bahwa kita perlu menampilkan tabel distribusi atau namanya tabel distribusi Durbin-Dawson. Nah, kami akan coba menampilkan di sini tabel distribusi Durbin-Dawson. Oke kawan-kawan semua, ini adalah tabel distribusi Durbin-Dawson yang kami download dari website junaidi.com. Kemudian beliau mengambilnya dari sumbernya http www.stanford.edu. Nah, ini merupakan panduan atau tabel distribusi Durbin-Dawson yang akan kita jadikan sebagai penentuan nanti apakah data yang kita uji ini terbebas dari autokorelasi atau ada autokorelasi. Nah, kawan-kawan, di sini jelas sekali bisa kita lihat di tabel distribusi ini ada nilai K, kemudian ada DL dan DU, ada kemudian N. Nah, kita kembali pada catatan notepad tadi, kemudian DL-nya mana, DU-nya mana. Nah, dalam sebuah penentuan nilai DL dan DU, maka pada tabel Durbin-Dawson ada sebuah ketentuan lagi, yang mana penentuan nilai DL dan DU itu berdasarkan nilai jumlah variabel yang disimbolkan dengan huruf K, kemudian jumlah data yang disimbolkan dengan huruf N. Nah, di sini kami akan jelaskan dulu K itu sama dengan berapa, kemudian N itu sama dengan berapa. Nah, K itu adalah variabel independen yang kita teliti. Nah, pada contoh ini variabel independen kita, variabel X kita ada 2. Mari kita kembali membuka. Ada 2, yaitu pelayanan dan harga. Nah, berarti di sini adalah 2. Kemudian N kita itu adalah atau jumlah data kita adalah sebanyak 20. Nah, sehingga di sini bisa kita tulis di sini 20, artinya K2 dan N20. Nah, ini menjadi patokan kita untuk menentukan nilai DL dan DU. Mari kita langsung sini kita buka tabel Durbin-Dawson, kita coba mengimage sedikit. Tidak jelas ya. Oke, kita langsung ini aja. Yang mana K-nya adalah 2. Nah, ini kawan-kawan semua, K-nya 2, kemudian N-nya adalah 20. Sehingga kita tarik garis lurus di sini, kita select lurus ini. Tarik garis lurus, maka ketemu ini. Maka sudah kita ketemukan atau kita temukan nilai DL-nya adalah 1,1004. 1,004. DL sama dengan 1,004. Kemudian DU-nya sudah kita temukan juga
1,5367 1,5367. Nah, ini nilai DU dan DL. Nah, kemudian nilai DW sekarang nilai DW itu nilai Durbin-Newton yang kita hasilkan dari SPSS. Kita buka output SPSS, berapa nilai DW yang kita dapatkan. Di sini kita dapatkan nilai Durbin-Newton. Kita perhatikan pada kolom ini Durbin-Newton 1,965. Nah, kawan-kawan semua di sini sudah terpapar semua berapa nilai K, berapa nilai N, berapa nilai DL, DU dan DW itu sendiri. Maka sekarang tinggal kita cocokkan saja dengan ketentuan yang sudah kita bahas di atas, yaitunya pada poin 1, 2, 3. Ya, tentu saja untuk menghemat waktu kita fokus pada poin nomor 2, karena di sini jelas sekali patokannya bahwa apabila poin ini terpenuhi, maka tentu saja hasilnya tidak ada autokorelasi. Nah, sekarang mari kita saksikan nilainya jika DW terletak antara DU dan 4 kurang DU. Nah, sekarang kita saksikan dulu DU nya berapa. DU itu DU nya 1, berapa itu, 5367 367. Kemudian DW, kemudian rumusnya satu lagi DU dan 4 kurang DU. 4 kurang DU kita gunakan kalkulator. 4 dikurang DU nya 1,5367 sama dengan 2,4633. Nah, di sini jelas sekali kawan-kawan semua bisa kita lihat bahwa ini adalah angka yang bisa merefleksikan atau menjelaskan poin nomor 2 ini. Nah, sehingga apabila nilai DW terletak antara nilai DU dan 4 kurang DU ini, maka hasilnya tidak ada autokorelasi. Kita lihat nilai DW, kita tinggal pindahkan saja bahwa nilai DW itu letaknya di tengah-tengah, pas di tengah-tengah. Artinya nilai DU 1,5367 lebih kecil dari Durbin-Newton, kemudian Durbin-Newton lebih kecil dari 4 kurang DU. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa data yang kita gunakan tidak mengandung autokorelasi karena dia memenuhi ketentuan nomor 2 ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa data penelitian yang kita analisis, yang kita uji dengan autokorelasi Durbin-Newton sudah memenuhi kriteria uji asumsi klasik yang harusnya dipenuhi oleh regresi itu sendiri. Nah, kawan-kawan semua, singkat saja saya kira kawan-kawan sudah paham dengan apa yang kami sampaikan mengenai uji regresi ini, yang dengan kesimpulan akhir bahwa data yang kita uji atau kita analisis menggunakan SPSS, pengujian autokorelasi Durbin-Newton sudah lolos pengujiannya, atau datanya sudah baik atau sudah bagus. Oke kawan-kawan semua, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kembali kami sampaikan bahwasanya apabila kawan-kawan tidak mempunyai waktu untuk menganalisis data, atau barangkali ada juga kawan-kawan yang masih belum atau kurang paham mengenai cara menggunakan program SPSS, baik analisis autokorelasi ataupun analisis lainnya, kawan-kawan bisa menggunakan jasa kami. Kami melayani jasa olah data statistik menggunakan SPSS. Kontak yang bisa dihubungi akan kami lampirkan atau kami sertakan di deskripsi video ini. Oke kawan-kawan semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.